Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Disimak ya penjelasannya baik-baik. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, ada sebuah atau kayu atau barang mentah yang berupa kayu gelondongan lalu diubah oleh seseorang atau pengrajin mebel untuk dijadikan sebuah produk. Misalnya kursi, meja, lemari, itu dinamakan kegiatan produksi. Yang kedua, contohnya pabrik konveksi, di mana ada sebuah pabrik yang mengubah bahan dasar pakaian, kain, diolah menjadi pakaian yang kita pakai. Nah, pihak yang melakukan kegiatan produksi ini ada pabrik konveksi, pengrajin mebel, itu dinamakan kegiatan produksi. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Contohnya toko pakaian, di mana kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi, pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya kita membeli pakaian ke sebuah toko pakaian. Itu namanya konsumen. Jadi pihak yang melakukan kegiatan konsumsi memakai sesuatu disebut konsumen. Jadi kegiatan ekonomi ada 3 ya nak ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya nak ya. Demikianlah pembelajaran IPS kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita muatan bahasa Indonesia tentang penggunaan kata tanya yang digunakan dalam menemukan informasi dalam sebuah teks. Perhatikan tabelnya ya nak ya. Ada beberapa kata tanya, ada 6 kata tanya. Nah, kata tanya ini biasanya masing-masing memiliki fungsi. Yang pertama apa? Apa untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Yang kedua di mana? Untuk mengetahui informasi tempat. Kapan? Untuk mengetahui informasi waktu. Siapa? Untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Mengapa? Mengetahui informasi alasan suatu hal. Yang keenam, bagaimana mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Di bawah ini ada contoh soal yang menggunakan kalimat tanya dalam sebuah paragraf. Kita baca ya nak ya. Salah satu cara memelihara organ pernapasan antara lain adalah makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dan baik. Berolahraga teratur juga penting agar alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja sebagaimana mestinya. Selain itu, istirahat cukup dan posisi tidur yang benar. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah bagaimana cara memelihara organ pernapasan. Karena kenapa bagaimana? Karena dalam sebuah teks, kalau kita memilih bagaimana tadi adalah tentang suatu proses, jawabannya ada dalam sebuah teks, yaitu cara memelihara organ pernapasan antara lain makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Itu kan merupakan suatu proses atau penjelasan sesuatu. Jadi kata tanya yang tepat untuk paragraf ini adalah bagaimana cara memelihara organ pernapasan. Nah, untuk menuliskan informasi yang terdapat dalam sebuah teks,
Ada beberapa langkah, yaitu 1. Membaca teks dengan seksama, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Jadi anak ustazah baca teksnya dulu dengan seksama, lalu dibuat daftar pertanyaannya menggunakan kata tanya. Cocok tidak kalau kata tanya apa digunakan, misalnya siapa, mengapa, atau bagaimana kita gunakan. Cocok tidak, ada tidak jawabannya dalam sebuah teks. Lalu kita cari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalau jawabannya ada sesuai dengan kata tanya yang kita buat, berarti itulah jawaban yang tepat. Lalu kita rangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam suatu paragraf singkat. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi lanjutan IPS tadi. Setiap pelaku dalam proses produksi mempunyai peran penting. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ada beberapa cara agar kita menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani usaha orang lain tersebut. Ustazah, materi selanjutnya tentang musyawarah. Musyawarah adalah suatu cara pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan memfasilitasi semua kepentingan, sehingga tercipta suatu keputusan. Ada beberapa nilai yang mendasar dalam pengambilan keputusan. Nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai jiwa besar, dan lapang dada. Ciri musyawarah mufakat adalah sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, pendapat yang disampaikan mudah dipahami, pertimbangan moral lebih diutamakan, seperti jujur, pembicaraan juga harus dapat diterima dengan akal sehat. Prinsip dan pedoman dalam bermusyawarah. 1. Dilandasi akal sehat dan hati yang jujur, dilandasi semangat gotong royong, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Tata cara persyaratan musyawarah. Kita harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta sudah mencapai quorum atau jumlah minimum anggota yang hadir. Ada susunan kepanitiaan. Setiap musyawarah, seseorang berhak memberikan pendapat. Cara menyampaikan pendapat. Kita harus mengacungkan tangan dengan tangan kanan sebagai tanda izin bicara. Berbicara setelah dipersilakan. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Harus bersikap sopan. Sikap kita dalam bermusyawarah, kita harus menghormati pendapat orang lain dan tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri, tidak mencela pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan orang lain. Manfaat musyawarah. Yang pertama, memecahkan masalah yang sulit. Yang kedua, menyaring pendapat untuk memperoleh petunjuk yang baik. Menciptakan hidup rukun dan persatuan. Dapat digunakan untuk memilih pemimpin, tujuan. Selanjutnya materi IPA ya nak, cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di luar lingkungan, khususnya di daerah yang mengalami pencemaran udara. Memakai masker itu menutupi hidung ya nak, dari menutupi hidung hingga dagu, agar terpasang dengan rapi. Yang kedua, berolahraga secara teratur seperti bersepeda, lari, berenang, sepak bola, bola basket. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat, beristirahat yang cukup dan tidak tidur waktu larut malam. Jadi kita tidur normalnya itu 8 jam ya nak, dan tidak tidur hingga tengah malam. Yang kelima, menjaga kebersihan, menanam pohon di lingkungan sekitar seperti mendirikan ruang terbuka hijau, berobatlah ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Jadi jika ada gejala-gejala yang tentang gangguan pernapasan, segera ke dokter ya. Demikianlah pembacaan kita hari ini ya nak. Ustazah tutup. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.